Hai Sobat Zarko, apa kabar semuanya? Kembali lagi di seri konten, Belajar Geografi, yuk! Musim penghujan Indonesia di tahun 2024 diprediksi berakhir lebih cepat. Sebabnya, menurut BMKG, adalah fenomena El Nino yang melanda wilayah barat Samudra Pasifik. Info selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Belajar geografi, yuk! Fenomena El Nino dan La Nina adalah dua fenomena iklim kekinian yang lazim terjadi di Indonesia. Dua fenomena ini berkaitan dengan anomali suhu yang terjadi di Samudra Pasifik. Di tahun 2024 ini, Indonesia diprediksi akan mengalami fenomena El Nino. Berikut ini adalah fakta-fakta tentang El Nino dan La Nina. Check it out. Yang pertama, apa itu El Nino dan La Nina? Secara bahasa, El Nino diartikan sebagai bocah, sedangkan La Nina diartikan sebagai gadis. El Nino dan La Nina terjadi akibat adanya perubahan suhu permukaan Samudra Pasifik dan berkaitan dengan arah angin pasat. Secara detail, El Nino terjadi saat suhu permukaan Samudra Pasifik meningkat, terutama di bagian tengah dan timur Pasifik. Sedangkan La Nina sebaliknya, yakni peningkatan suhu terjadi di bagian tengah dan barat. Yang kedua, sifat angin pasat. Sebelum membahas proses terjadinya El Nino dan La Nina, alangkah baiknya kita memahami sifat angin secara umum dan angin pasat. Pada dasarnya, angin akan bertiup dari wilayah dengan udara bertekanan tinggi menuju wilayah dengan udara bertekanan rendah. Atau dengan kata lain, angin selalu bertiup dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Sedangkan angin pasat adalah angin yang bersifat tetap sepanjang tahun. Angin pasat berhembus dari wilayah lintang sedang menuju ke daerah khatulistiwa. Yang ketiga, proses terjadinya El Nino. Secara alami, arus laut panas Samudra Pasifik akan mengarah ke khatulistiwa secara serong ke arah barat. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari arah angin pasat. Namun, ketika El Nino terjadi dan memanaskan sisi timur Pasifik, maka angin pasat normal akan melemah, sehingga arus laut panas berbalik menuju ke arah timur. Ketika arus laut panas menumpuk di sisi timur, dan kemudian naik ke permukaan, maka suhu permukaan Pasifik Timur yang mulanya telah panas, menjadi semakin panas. Suhu yang sangat tinggi di sisi timur Pasifik, menyebabkan angin pasat pun berbalik arah, menuju ke arah timur. Sisi barat Pasifik, termasuk Indonesia, akhirnya kurang mendapatkan angin yang cukup untuk membentuk awan. Yang keempat, El Nino pertanda kemarau panjang. Seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, saat terjadi El Nino, angin pasat akan mengarah ke sisi timur Pasifik. Kondisi ini menyebabkan sisi barat Pasifik, termasuk Indonesia, kurang mendapatkan angin. Padahal, angin adalah faktor yang membantu pembentukan awan. Sehingga, saat El Nino terjadi, Indonesia terancam mengalami kemarau panjang. Yang terakhir, dampak El Nino. Bagi wilayah Indonesia, El Nino menjadi pertanda bahaya, karena intensitas hujan menjadi berkurang, atau hilang sama sekali. Sebagai negara agraris, tentu kondisi ini tidak ideal, khususnya bagi para petani yang memasuki masa tanam. Terutama, untuk komoditas yang membutuhkan air hujan, seperti padi dan lain-lain. Itulah fakta-fakta mengenai El Nino dan dampaknya bagi Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana dengan La Nina? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.